Halo Tribuners, senang sekali saya Salma Pikaluhata kembali menyapa, tentu saja di spesial interview. Tribuners, libur Natal dan Tahun Baru telah di depan mata. Pasti Tribuners sudah mulai berlomba-lomba mempersiapkan agenda liburan untuk merayakannya. Nah, dan ini ada kabar gembira karena pemerintah sudah menurunkan harga tiket khusus untuk Natal dan Tahun Baru 2025. Nah, apakah kebijakan ini akan berlaku di semua moda transportasi udara, termasuk di Garuda? Nah, untuk membahasnya, sekarang di studiotribunambon.com, saya sudah bersama dengan General Manager Garuda Ambon, ada Pak Raditya Prastanika. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Kak Kama. Selamat sore. Iya, Tribuners. Ambon. Ya, apa kabar ini, Pak? Ya, kabar baik. Oke, nah ini Pak dan juga Tribuners, hari ini kita akan membahas temanya Natal bersama Garuda. Nah, sebelumnya saya mau bilang ke Tribuners dulu, kalau seperti biasa saat ini kita live di Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Dan untuk Tribuners, kalau bisa pantengin terus obrolan kita pada sore hari ini, dan kalau bisa langsung bertanya ya, mau tanya apapun itu terkait dengan tiket Natal ataupun persiapan Natal gitu. Menggunakan Garuda Indonesia, karena akan ada merchandise yang akan dibagikan ke Tribuners yang bertanya. Ya, oke. Nah, Pak, ini mungkin saya sebelum bertanya nih soal yang sudah saya sounding di awal terkait dengan tiket pesawat ya, yang sudah turun. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalau untuk Garuda sendiri, persiapannya menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini seperti apa? Iya, jadi memang nggak kerasa ya, sebentar lagi kita sudah mulai masuk ke Natal dan Tahun Baru. Dan ini Ambon ini salah satu mungkin destinasi untuk liburan Natal yang cukup tinggi pergerakannya, terutama yang ingin merayakan Natal di Ambon atau di Maluku, seperti itu. Kalau untuk dari Garuda Indonesia sendiri, kita sudah menyiapkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa kita sudah menyiapkan untuk penerbangan itu. Untuk saat ini memang jadwalnya adalah 1 kali sehari. Itu untuk penerbangan dari Jakarta ke Ambon, nanti kembali lagi dari Ambon ke Jakarta. Dari Jakarta itu pagi, Mbak. Jadi dari Jakarta jam 9.40, tiba di sini jam 3 sore, nanti kembali lagi dari Ambonnya jam 4.15, tiba di Jakartanya jam 6 sore, waktu setempat, seperti itu. Ini kita setiap hari ada 1 penerbangan, 1 pesawat, itu untuk kapasitasnya 162, itu terdiri dari 12 bisnis, 150 ekonomi. Nah, ini nanti memang kita persiapkan, karena kami tahu itu cukup banyak yang akan ke Ambon atau ke Maluku. Sehingga nanti di periode peak season ini atau lebaran ini yang diprediksi itu tanggal 19 Desember ke atas ini sudah semakin meningkat. Nah, nanti kami juga akan siapkan tambahan penerbangan atau extra flight di tanggal-tanggal tertentu untuk mengakomodir beberapa mungkin ya calon penumpang yang mungkin belum dapat tiket, seperti itu. Mungkin ada penambahan flight, kemudian betul. Juga kursi juga akan ditambahkan. Iya, total ini kita sudah mempersiapkan sekitar 970-an tempat duduk. Itu nanti kita akan ada 3 extra flight, itu di tanggal 17, 21 dan 22 Desember. Oke, 17. Jadi cuma di 3 hari. Iya, 3 hari itu nanti kita akan ada 2 kali penerbangan. Jadi satunya itu dari Jakartanya yang extra flight itu malam, dini hari, tiba di sini pagi jam 7, nanti akan kembali lagi ke Jakarta, seperti itu. Nah, itu di tinggal tanggal tersebut, karena memang prediksinya itu untuk peak atau puncak-puncaknya itu di tanggal 20, 21 sampai tanggal 23 Desember. Kalau untuk nanti arus baliknya di Januari juga apakah sama? Iya. Jadi kami juga sudah mempersiapkan, tapi memang kita masih melihat dulu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau memang ada lonjakan nanti yang ingin pulang, nanti kami bisa akan tambahkan. Saat ini memang kita tetap maintain untuk 1 penerbangan dulu di Januari. Nanti harapannya kalau ada peningkatan mungkin akan kita tambahkan juga untuk extra flight-nya. Bapak ini tadi kan sudah untuk penerbangannya ditambahkan, kemudian kursi juga pasti akan ditambahkan nih Pak. Kalau untuk awak kalinya sendiri nih Pak, karena kan kalau mau dibilang untuk arus transportasi udara ini yang paling utama adalah keselamatan. Jadi apa ada persiapan juga Pak terkait dengan awak kabin? Iya, memang betul. Jadi untuk safety dan security memang kita yang utama. Jadi kalau untuk krunya sendiri memang untuk pilotnya dan co-pilotnya memang nanti akan
bermalam di Ambon, seperti itu ada pergantian. Nah, nanti krunya ada beberapa nanti yang akan juga akan menginap di sini, lalu nanti akan kembali besoknya ke Jakarta lagi seperti itu. Nah, itu sudah kami persiapkan juga, termasuk juga kelayakan armadanya. Kita lakukan cek berkala di Jakarta, seperti itu memastikan bahwa semua penerbangan kita ini aman. Karena kan ya kita ketahui bersama juga Tribuners bahwa flight kita kan cukup lama ya dari Jakarta ke Ambon, 3,5 jam. Jadi memang butuh benar-benar ya istilahnya memastikan bahwa kelayakan penerbangan kita itu sesuai seperti itu. Jadi ketika berangkat itu dan tiba di sini dengan keadaan aman dan baik untuk layak pesawat. Oke ya. Jadi ini sudah pasti artinya ini sudah menunjukkan kalau Garuda sudah siap sekali menyambut Natal dan tahun baru Pak. Nah ini Pak, ini langsung saja saya ke intinya yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh Tribuners nih Pak. Ini kan pemerintah sudah mengumumkan kalau tarif tiket untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru itu turun. Kalau untuk di Garuda sendiri bagaimana penyesuaiannya? Ya, mungkin Tribuners dan masyarakat sudah tahu ya bahwa kita memang untuk Garuda Indonesia bukan hanya di Ambon saja, tapi di seluruh Indonesia itu kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden dan Kementerian terkait bahwa di periode tanggal 19 Desember sampai tanggal 3 Januari 2025 kita memang ada penyesuaian untuk harga tiket itu potongan harga mulai dari 10%. Jadi minimal memang 10%, nanti disesuaikan dengan masing-masing wilayah seperti itu gitu. Nah, itu sudah kita lakukan juga, sudah bisa dicek juga di channel kita seluruhnya, bisa melalui agent, bisa melalui online travel, itu sudah ada penyesuaiannya dan itu bisa didapatkan mulai tanggal 19 Desember sampai tanggal 3 Januari. Dan sekarang pun juga sudah terbuka, nanti bisa dicek, memang ada penurunan minimal itu 10%, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang mulai dari sekarang, mulai pesan tiket untuk tanggal 19 sampai tanggal 3 tetap pakai harga yang sudah turun ya. Oke, berarti yang tadi semua untuk semua rute penerbangan. Iya, rute domestik ya. Oke, jadi untuk luar negeri tidak. Tidak, karena kan kita ini memang jadi salah satu upaya untuk penyesuaian harga tiket yang lebih rendah kan karena kita ingin mendukung supaya pariwisatanya itu tidak keluar ya, ada di Indonesia saja. Dan kita tahu bersama Ambon ini juga selain libur untuk Natal, itu banyak juga memang orang ke Ambon itu untuk libur yang untuk pariwisata kita, seperti Ora Beach, Banda, itu kan juga banyak yang orang akan datang ke sini seperti itu. Oke, nah ini Pak. Kalau untuk penurunan ini, apakah ada juga nanti bonus-bonus lain yang disiapkan Garuda untuk menyambut Natal dan Tahun Baru selain penurunan 10% tadi? Iya, jadi kita tetap ingin memastikan bahwa yang pertama adalah kelancaran untuk penerbangan, lalu yang kedua adalah layanan dan kenyamanan penerbangan. Jadi kita memastikan bahwa semua touch point atau sektor kita ini terlayani dengan baik. Jadi ketika orang beli tiket, sampai nanti akan naik pesawat, di dalam pesawat, sampai tiba di tujuan itu bisa terlayani dengan baik seperti itu. Ini memang membedakan Garuda dengan maskapai lainnya adalah kita memastikan bahwa apa yang dibayarkan oleh penumpang itu bisa didapatkan ya sesuai dengan layanan yang diberikan seperti itu. Contoh, untuk memudahkan selama periode peak ini atau periode Natal ini yang sangat padat, pasti kan orang banyak yang ke bandara seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan untuk web check-in. Jadi check-innya melalui online. Jadi dia bisa memilih tempat duduk terlebih dahulu seperti itu. Dan kita juga sudah menyiapkan tim kita di airport untuk membantu ketika misalkan barang bawaannya banyak, nanti kita bantu. Bahkan ada juga harga-harga khusus kalau misalkan nanti kembali dari Ambon mau ke Jakarta, pasti bawa oleh-oleh banyak kan. Nah, itu nanti bisa juga kita ada potongan harga khusus untuk oleh-oleh seperti itu bagasi. Lalu juga nanti tadi saya sudah sampaikan untuk harga tiket kan tidak kita fleksibel ya. Memang nanti mungkin yang akan cukup banyak itu ya ketika memang ya orang-orang yang ingin misalkan dari Ambon mau ke Jakarta, mungkin Natalnya tidak di Ambon, nanti kita juga bisa berikan harga khusus. Dan banyak benefit-benefit lainnya yang bisa kita berikan seperti itu, Pak. Oke. Nah, Pak, kalau tadi sudah disinggung untuk bagasi, kalau untuk aturan bagasi untuk Natal dan Tahun Baru, ini gimana, Pak? Itu sama ya. Jadi dengan ini kita maksimal adalah memang untuk 20 kilo seperti itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau memang misalkan itu ada dirasakan akan lebih, nah kita juga menawarkan
sebelum berangkat ada namanya prepaid baggage itu. Jadi bisa membayar kelebihannya yang kira-kira, oh saya timbangnya ternyata lebih, misalkan 30 kilo. Nah, daripada nanti bayarnya di counter ketika mau berangkat itu mahal, kita bisa prepaid itu sebelumnya. Jadi 3 hari sebelumnya nanti bisa dapat harga khusus untuk misalkan ya mau ada tambahan bagasinya seperti itu. Oke, berarti itu memang langsung Iya, ke betul. Dan kalau misalkan punya kartu member seperti Garuda Mas Platinum, Gold itu juga ada tambahan ekstra untuk bagasi. Ternyata memang ada banyak sekali bonus dan juga ini yang tidak diketahui Mas. Iya, betul. Oke. Nah ini Pak, mungkin sebelumnya juga saya ingatkan ya ke Tribuners kalau mau tanya, karena memang ternyata ada banyak sekali bonus, ada banyak sekali diskon-diskon yang kita masyarakat tidak tahu ya di Garuda ini. Nah, yang jadi pertanyaannya saya gini Pak, sebelum ada Tribuners yang bertanya soal ini nih, kira-kira untuk harga tiket ini, apakah akan berlaku setelah Natal juga? Ini tetap berlaku untuk potongan 10%-nya atau memang hanya sampai tanggal 3 itu saja? Jadi kembali lagi karena memang sebelumnya arahan dari Bapak Presiden dan Kementerian itu memang kita saat ini yang untuk penyesuaian harga itu memang di periode Natal dan Tahun Baru seperti itu. Nanti untuk kedepannya kami akan menyesuaikan juga seperti apa. Gitu. Tapi sebetulnya terlepas dari penyesuaian harga ini, kita juga sudah menawarkan untuk harga-harga tiket yang memang pada event-event tertentu. Sebagai contoh, kita ada beberapa kali mengadakan seperti Garuda Indonesia Travel Fair. Itu juga kita memberikan harga bahkan cukup rendah. Tapi mungkin banyak yang belum terinformasi. Mungkin belum Tribuners mungkin belum lihat Instagramnya Garuda atau mungkin sosial medianya kami gitu kan. Seperti contoh kayak bulan lalu kita ada Garuda Indonesia Travel Fair. Contoh dari Jakarta ke Ambon itu harga tiket ada yang di bawah 2 juta rupiah. Iya. Ada Pak. Ada 1,7. Karena kan yang saya tahu yang sering cek itu kan misalkan 3.500.000. Betul. Iya. Nah itu ada. Lalu juga kami juga banyak memberikan potongan harga ketika misalkan untuk para ASN atau dari kementerian untuk perjalanan dinas, untuk lansia. Nah, dengan hanya menunjukkan KTP saja yang seumur hidup itu bisa dapat potongan sampai dengan 20%, pensiunan, anak sekolah, lalu anak-anak di bawah 12 tahun seperti itu. Jadi memang ini yang terus kita sampaikan, informasikan kepada seluruh mungkin ya pengguna atau pelanggan Indonesia melalui sosial media. Jadi mungkin kalau untuk Tribuners ingin tahu mungkin bisa sering-sering ngecek ya sosial media kami seperti apa nama IG-nya Pak? Ya Garuda Indonesia kita tetap IG. Untuk nanti bisa dicek di IG, TikTok juga ada, YouTube juga ada. Tapi memang yang aktif itu biasanya di Instagram kan. Seperti itu. Ini berlaku ya kalau ada promo di Instagram Garuda Indonesia berlaku juga untuk di Maluku ya? Iya. Kalau untuk di Ambon sendiri kita kan juga ada kantor penjualan juga di Ahmad Yani itu bisa juga gitu untuk ternyata ada banyak sekali informasi yang akhirnya kita bisa tahu ini dari Pak Radit ya. Nah ini Pak, ini ternyata sudah ada Tribuners yang bertanya nih Pak. Ini ada dari Fania. Ini pertanyaannya, Pak kenapa rata-rata bandara di bagian timur itu jarang ada penerbangan malam? Salah satunya di Bandara Udara Patimura. Itu kenapa Pak? Iya, tadi dari Kak siapa ya? Kak Fani ya. Makasih Kak Fani. Jadi betul. Kita memang untuk penerbangan ini tidak bisa berdiri sendiri ya, Kak Maya, karena memang kita melibatkan berbagai sektor. Nah, kebetulan untuk di Indonesia Timur ini untuk jam operasional bandara itu tidak atau belum 24 jam. Jadi kalau contoh di Bandara Patimura di Ambon itu baru buka itu jam 6 pagi dan tutup itu jam 5 sore. Jadi ketika memang penerbangannya malam, itu mungkin yang dari Jakartanya malam, tiba di sini pagi. Nah, kalau dari sininya di atas jam 5 itu bandara sudah tutup. Jadi memang masih terbatas dari sisi operasionalnya. Dan yang kedua adalah mungkin itu kalau memang nanti permintaannya cukup banyak dan istilahnya yang ingin melakukan perjalanan misalkan di malam hari, ya nanti kita bisa fasilitasi dengan mungkin bekerja sama dengan pihak Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Seperti itu gitu. Jadi kita memang menyesuaikan. Untuk saat ini memang kita masih terbatas di pagi sampai sore hari. Oke, jadi saya tanya tambah nih Pak. Kalau misalnya kan ada rencana penambahan penerbangan, ini bisa jadi tetap hanya berlaku pagi dan sore saja, tidak ada malam juga ya Pak ya? Dan dari marketnya atau pasarnya sendiri memang
banyak yang menginginkan itu prime time-nya atau golden time-nya itu ada dua. Pagi hari dari Ambon, kalau dari Ambonnya ya, atau sore hari. Kalau sore hari itu biasanya yang wisatawan yang setelah keluar dari hotel jam 12 jam 2 itu nanti langsung berangkat atau pulang ke daerah masing-masing. Nah, kalau yang berangkat pagi itu biasanya yang pekerja-pekerja yang punya dinas ke luar kota dan harus tiba di kota tujuannya itu pagi hari, seperti itu. Oke, jadi begitu ya Kak Fani. Untuk Kak Fani ini untuk sudah dijawab oleh Pak Radit pertanyaannya, sudah bisa dengar ya. Jadi ini untuk masalah penyesuaian jam ini tidak hanya dari pihak yang maskapai saja, tapi juga ada juga dengan bandara ya Pak. Yeah. Nah, untuk Kak Fani juga saya bilang seperti biasanya untuk merchandise-nya bisa langsung datang ke kantor tribunambon.com ya untuk diambil. Nah, untuk Tribuners kalau masih ada pertanyaan boleh masih bisa bertanya. Kebetulan kita juga masih ada waktu selama kurang lebih 15 menit ke depan. Kalau ada yang mau pertanyaan mau disampaikan ke Pak Radit, silahkan tanya mumpung kita masih live. Karena kalau sudah selesai otomatis tidak akan saya tanyakan lagi. Oke. Nah Pak, ini saya lanjut nih Pak. Kalau sendiri sekarang nih Pak, apakah sudah terlihat ada lonjakan penumpang? Iya, untuk di periode Desember ini sebetulnya memang cukup tinggi pergerakannya ya untuk penumpang. Di luar dari Natal dan nanti Tahun Baru seperti itu. Untuk rata-rata sendiri, itu setiap harinya itu kalau di Garuda itu kita keterisiannya itu di atas 80% itu untuk isinya. Berarti bisa sekitar 120 sampai 130 satu pesawat seperti itu. Memang selain Desember ini mungkin puncaknya kemarin di bulan Oktober. Itu karena Oktober ini memang waktu yang tepat untuk wisatawan untuk datang karena cuaca kan sedang bagus-bagusnya. Tapi Desember ini juga terutama nanti peak menuju ke tanggal 20 itu akan meningkat. Saat ini juga kita keterisiannya juga cukup banyak. Sehingga makanya ketika memang itu pesawat sudah penuh, ya untuk menambah alokasi seatnya mau nggak mau kita pasti akan menambah extra flight atau penerbangan tambahan seperti itu. Jadi ini sekarang kita terus meningkat terus sih isiannya. Gitu. Pak, ini apakah ada perbandingan dengan tahun sebelumnya? Ini mungkin lebih banyak dari tahun sebelumnya atau? Iya, diprediksi itu akan cukup meningkat, cukup lumayan ya, sekitar 10-15%. Dan ini juga mungkin Ambon ini menjadi salah satu destinasi selain wisata ya. Ini juga lagi happening, mungkin Tribuners juga tahu bahwa kita sedang lagi hype sekali yang pemain-pemain bola naturalisasi ya kan. Dan ini juga banyak nih ternyata dari pemain keturunan kita, bukan pemain ya, tapi orang-orang keturunan kita, diaspora kita yang datang ke Ambon ingin mungkin melihat keluarganya, silsilah keluarga, itu banyak gitu kan. Bahkan satu persatu bisa sampai 50 orang itu dari Belanda atau dari daerah lainnya seperti itu. Belum lagi ditambah juga wisatawan mancanegara itu juga cukup banyak karena kita tahu kita punya Ora Beach, kita punya Banda dan daerah-daerah yang istilahnya memang wisata alamnya sangat luar biasa di Maluku ini gitu kan. Jadi, nah ini tantangan bagi kami juga untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun ini adalah seperti itu gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap memfasilitasi semua yang ingin ke Ambon ataupun yang ingin keluar dari Ambon. Apa tadi bilang soal pemain bola ini, saya juga salah satu pemain naturalisasi ini Ragnar Oratmangun juga sempat mengeluh kalau tiket ke Maluku itu mahal kan dibandingkan kalau ke Jawa, ke Makassar dan lain-lain. Iya, jadi memang jadi gini. Mahal itu memang cukup relatif ya, karena kita tahu juga bersama bahwa perjalanannya itu memang cukup jauh sekali ya. Jadi kita butuh waktu 3,5 jam dari Jakarta ke Ambon ataupun sebaliknya seperti itu. Dan ini juga membutuhkan komponen biaya tidak sedikit juga gitu kan. Rata-rata memang kita butuh untuk aftur dan sebagainya seperti itu. Dan memang untuk kalau dari kami sendiri dari Garuda memang kita kembali lagi memberikan layanan yang sesuai dengan harga yang dibayarkan seperti itu. Kita full service airlines, jadi kita memberikan beberapa benefit tambahan untuk penumpang. Misalkan di dalam pesawat kita memberikan makanan yang kadang nggak cuma sekali, ada tambahan Indonesia juga, itu kan. Terus layanan lainnya yang harapannya adalah ini bisa memfasilitasi. Dan kembali lagi bahwa harga kita tidak terpatok harus harga yang paling tinggi. Jadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa
kita punya komponen harga yang kita sesuaikan seperti itu. Jadi kalau pas beruntung memang harus beli jauh-jauh hari. Karena jujur ini karakter mungkin masyarakat Indonesia itu suka membeli tiket itu mendekati hari H. Dimana kalau sudah mendekati hari H keberangkatan itu sudah satu mungkin penuh, terus yang kedua memang harga sudah cukup tinggi. Nah itu yang mungkin kita bisa rubah sedikit. Kalau memang sudah punya planning atau perencanaan, memang ingin jauh-jauh hari, kami pastikan bahwa kalau biasanya beli jauh-jauh hari, bahkan seminggu sebelumnya saja itu harganya bisa lebih murah. lebih murah dibandingkan harga itu. Karena kembali lagi kalau kita kan punya satu pesawat, seat hanya terbatas 150 ekonomi. Nah, ketika banyak orang ingin berangkat dan ketika H-1 itu sudah tinggal sedikit, pasti yang terbuka kan harganya harga tinggi seperti itu. Banyak komponen. Ya, oke. Nah, ini sudah ada lagi tips nih dari para edit ya, kalau mau dapat harga tiket yang lebih murah, otomatis harus kalau bisa pesan jauh-jauh hari, jangan pas H-1 untuk hari H baru mau pesan tiket, itu otomatis akan mahal ya. Iya, betul sekali. Oke, nah ini Pak, selanjutnya juga ternyata, aduh ramai sekali ya ternyata Tribuners yang mau bertanya nih ke kita di sini. Ya ini saya baca ini ada pertanyaan dari Naura Salsabila nih Pak. Iya. Enggak, bukan, maksudnya dari Almendo Latuperisa. Ini pertanyaannya, apa syarat penerbangan domestik dan internasional pada saat Natal dan Tahun Baru? Lalu apa yang perlu dilakukan kalau memang ada mau reschedule tiket, mau refund, atau mungkin dengan penyesuaian jadwalnya, apakah bisa dilakukan di kantor langsung? Iya. Jadi kalau untuk penerbangan kita bagi dua ya, untuk domestik dengan internasional memang agak cukup berbeda. Kalau domestik kita cukup membawa identitas diri, baik KTP, SIM, atau mungkin kalau dengan keluarga mungkin kartu keluarga seperti itu yang kita tunjukkan ketika nanti mau berangkat naik pesawat, itu kan pasti akan dicek karena nama tiket itu harus sesuai dengan identitas diri. Kalau enggak nanti mungkin akan ditolak untuk naik itu karena ini demi keamanan dan keselamatan. Nah kalau untuk internasional itu harus membawa komponen lainnya adalah paspor. Kalau daerah tujuannya itu menggunakan visa, nanti juga harus ada visanya seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan ingin reschedule? Nah, ini juga salah satu mungkin tadi benefit atau tambahan yang mungkin belum diketahui oleh Tribuners seperti itu, bahwa kalau dibilang tiket kita mahal itu sebetulnya begini. Kita punya komponen yang dibilang tiket tadi harga mahal, ketika kalau mau reschedule atau pindah jadwal, mungkin kalau maskapai lainnya itu kena charge. Nah, kalau kita yang tadi dibilang mahal itu nanti bisa free. Selama untuk reschedule tiket atau perubahan tiketnya tidak 1 kali 24 jam, jangan mendadak. Nah itu nanti kita bisa bantu lewat mana, bisa ke kantor kami di kantor Garuda, di seluruh Indonesia bisa melalui telepon kami atau ke call center kami ada di Indonesia, bisa. Atau kalau misalkan mau coba lewat Instagram kan anak sekarang ini kan semuanya kan ini ya sudah melek informasi ini ya, itu juga bisa ke IG-nya untuk di DM saja ke IG-nya Garuda untuk misalkan menanyakan seperti itu. Oke Pak. Nah ini terima kasih banyak untuk Kak Almendo pertanyaannya. Jadi mungkin Pak saya juga mau tanya, ini otomatis kalau ditanya lewat Instagram pun akan dibalas ya Pak ya? Iya, karena kita aktif 24 jam dan itu nanti akan dibalas dan diarahkan, biasanya nanti kan akan ke nomor call center kami atau customer service Garuda Indonesia. Oke, apa ini juga ada pertanyaan nih juga Pak, kalau mengantisipasi cuaca sekarang ini gimana Pak pada saat periode libur Nataru? Iya, betul. Cuaca memang kita ya tidak bisa prediksi ya, tetapi kita memastikan bahwa ketika nanti komponen krusial adalah ketika memang mau landing atau take off ya. Kalau memang dirasa itu tidak layak atau sesuai dengan standar untuk mendarat, sebagai contoh, seorang pilot itu pasti akan melihat bahwa berapa nih jarak pandangnya yang minimal yang bisa untuk landing. Andaikan memang kalau tidak bisa, itu pasti nanti kita akan istilahnya divert atau mendarat di tempat lain. Misalkan kalau di sini di Ambon itu di Sorong, kalau di Jakarta lagi cuaca buruk ke Palembang seperti itu. Dan ya ini juga mudah-mudahan ya bisa dipahami oleh mungkin Tribuners atau pelanggan kita bahwa itu jangan sampai. Tapi kita biasanya memastikan dulu, kalau mungkin Tribuners yang di Ambon sering lihat misalkan tiba-tiba kok ada pesawat yang lagi muter-muter di atas. Nah itu memang menunggu sampai cuaca
membaik seperti kayak sekarang ini sedang hujan. Nanti kan lihat tuh kalau memang masih bisa untuk landing akan landing gitu kan. Dan itu pokoknya aman semua dan ada namanya komponen secara teknisnya itu ILS itu pesawat dengan runway itu sudah kayak jodoh ya istilahnya atau pasangan yang nanti dia pasti akan bisa landing gitu kan selama memang istilahnya ya cuaca mendukung dan terlihat secara visual tuh bisa melihat pilotnya itu landasan seperti itu nanti akan landing dengan mulus seperti itu jadi aman lah gitu. Nah, intinya penumpang harap sabar ya dipahami saja dan begitu juga yang nunggu di mungkin yang nunggu di bandara ya nggak sabar itu karena nggak bisa bandara seperti itu. Intinya yang penting selamat. Iya, karena kita tetap safety atau keamanan itu nomor satu seperti itu. Oke. Nah Pak ini mungkin saya tanya lagi nih Pak satu. Tadi kan Bapak selalu menekankan soal wisata nih karena Ambon ini lumayan ramai untuk yang datang dari luar. Ke Ambon penerbangan dari luar tuh ramai karena wisatanya nih Pak. Nah kalau dari Garuda Ambon sendiri apakah ada kerjasama dengan Pemprov begitu terkait dengan wisata memajukan wisata lagi atau gimana? Iya, kami selaras dengan Dinas Pariwisata setempat ya dimanapun kita di Indonesia bahwa kita mendukung dan ingin memajukan bersama wisata di daerah terutama juga untuk wisatawan domestik maupun wisatawan dari mancanegara. Kita bahu-membahu untuk memperkenalkan, kita bahu-membahu untuk memberikan informasi kepada seluruh pelanggan kita, terutama ini kan kalau untuk di Ambon ini kan kembali lagi luar biasa ya wisatanya gitu kan. Tapi memang mungkin masih banyak yang belum tahu. Nah, kami juga punya majalah namanya Colors itu di pesawat itu kita selalu kadang menyelipkan untuk informasi-informasi terkait wisata suatu daerah. Bahkan kita juga di setiap cabang Garuda kita selalu bertukar informasi. Sebagai contoh, kami di Ambon bertukar informasi dengan mungkin Garuda di Amsterdam atau Garuda di Jepang bahwa kita punya loh di Ambon ini tempat wisatanya. Nanti tolong yang teman-teman Garuda misalkan contoh di Jepang atau di Belanda untuk bisa menyampaikan ke mungkin daerah tersebut gitu kan ke masyarakat di sana bahwa ayo datang ke Ambon untuk menikmati pariwisata seperti itu. Jadi memang kita bahu-membahu semuanya kembali lagi ya Garuda ini kan hadir juga bukan hanya untuk kepentingan bisnis tapi kepentingan juga sebagai jembatan udara dan kita ingin mempromosikan pariwisata. Kalau Pak sendiri nih, ada rencana mau kalau wisata di Ambon? Ada rencana? Saya sendiri? Untuk jalan ke sana? Kebetulan saya baru 3 bulan di sini, nanti mungkin setelah peak season ini, setelah Natal Tahun Baru, ingin sekali gitu. Karena Ora Beach, Banda, bahkan saya dapat informasi juga di Tua Soplat itu punya pasir yang terbaik katanya. Salah satu terbaik di dunia. Pasirnya paling lembut, paling bagus. Nah, itu juga mungkin nanti sama-sama dengan dinas pariwisata setempat untuk kita sama-sama kan promosikan seperti itu gitu kan. Jadi harapannya adalah semakin banyak orang yang datang ke Ambon semakin ramai seperti itu. Oke ya. Dan memang harapannya juga ini harga tiket juga bisa mungkin berlakunya tidak hanya pada saat Natal dan Tahun Baru saja nih Pak. Nah, ini kira-kira untuk yang 10%-nya nih kan hanya berlaku sampai tanggal 3 nih Pak. Kalau untuk setelah itu Januari apakah nanti akan ada dapat tiket dapat tiket juga yang lebih murah juga nih untuk yang memakai jasa maskapai Garuda. Iya. Jadi kita tetap membuka, tadi saya sudah sampaikan bahwa jauh-jauh hari itu biasa harga tiket akan lebih rendah. Dan nanti biasanya ini juga mungkin sedikit bocoran ya untuk Tribun semuanya. Nanti biasanya di awal-awal tahun itu kita akan ada seperti Garuda Indonesia Travel Fair. Jadi coba dilihat aja sosial media kami. Nanti mungkin melalui Tribun Ambon juga kita akan sampaikan bahwa kapan ada tanggal Garuda Indonesia Travel Fair bisa ikuti. Nanti bisa melalui online atau melalui langsung ke kantor kami untuk bisa booking. Karena harganya sangat menarik dan ini untuk ke seluruh Indonesia. Dan tapi memang terbatas seatnya ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Sekitar akhir November kemarin di Jakarta ada kita gitu. Wah, berarti gitu. Ya. Nah, makanya kembali lagi harus rajin-rajin media sosialnya Garuda ya. Betul. Oke. Nah, ini Pak, mungkin ini agak di luar. Kalau Garuda Indonesia sendiri, apakah ada juga menyiapkan tiket gratis begitu Pak untuk Iya.
Jadi tiket gratis ini memang mungkin nanti pada event tertentu ya, misalkan kalau ada event yang dia pembelian terbanyak seperti itu. Tapi memang kita jujur akan lebih banyak mungkin program, karena kalau seperti travel fair itu kita tidak sendiri. Kita bekerja sama dengan perbankan, nanti bisa ada program misalkan cashback, potongan harga. Jadi sudah dapat harga diskonnya yang cukup tinggi, tambah potongan harga cashbacknya gitu kan. Mau pakai kartu debit atau pakai kartu kredit tergantung dari bank tersebut gitu. Jadi itu yang akan coba kita tawarkan gitu kan. Soalnya memang kalau untuk free ticket ini ya ada, tapi kan tidak mungkin semuanya. Seperti itu gitu. Oke, jadi intinya untuk Tribuners, kalau untuk periode Natal dan Tahun Baru ini itu tentu saja sudah ada tiket, ada potongan 10% ya Pak, sudah ada potongan 10%, dan tentunya sudah akan ada bonus-bonus lagi juga selama periode Natal ini, dan akan dipastikan nanti lebih murah. Yang penting ya itu tetap pantengin juga media sosialnya Garuda, dan juga kalau bisa ya pesan dari sekarang sudah bisa berlaku. Betul, ya Pak ya? Ya, sudah bisa. Oke. Nah ini Pak, kabarnya juga ini kan Garuda akan menambah armada di tahun 2025 nih. Iya, ya, apakah... jadi betul Kak Ama, jadi secara kemarin juga dari Garuda Indonesia sendiri kita merencanakan untuk ada penambahan pesawat, jumlahnya mungkin belum ya, tapi kemarin ini kita sampai dengan akhir tahun 2024 ini kita sudah ada tambahan 2 pesawat. Nanti mungkin akan dioperasikan pada saat periode Natal ini sebagai untuk membackup juga. Dan di tahun 2025 kita akan ada tambahan lagi. Nanti kami akan update berapa jumlahnya. Tetapi yang pasti mudah-mudahan dengan penambahan armada ini, ya nanti salah satunya mungkin ya Ambon ini, kalau memang kembali lagi permintaannya banyak, orang-orang yang mau ke Ambon cukup banyak, ke Maluku, nanti kita bisa mempertimbangkan untuk membuka istilahnya ya rute-rute baru, bisa ke Jakarta lagi, nambah frekuensi, atau misalkan ke Makassar, atau misalkan mungkin Manado, seperti itu, tergantung, atau Bali juga banyak sekali yang minta, terutama mungkin bule-bule seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan dengan marketnya, permintaan pasar seperti apa. Ini bisa jadi berarti akan ada penambahan armada juga nih di Maluku ya Pak ya? Iya, betul. Nanti kita lihat, dan biasanya kalau kita ada penambahan, kita akan sampaikan. Kita akan publikasikan melalui sosial media dan mungkin partner-partner kita seperti itu. Oke. Nah Pak, kalau proyeksi Garuda sendiri di 2025 nanti seperti apa? Iya, harapannya adalah kita ingin tadi kembali lagi bahwa pariwisata kita bisa berkembang di Ambon, perjalanan juga semakin meningkat, banyak orang yang mau datang ke Ambon atau Maluku, baik untuk mungkin ada kepentingan bisnis, kepentingan wisata, banyak wisatawan asing, seperti itu, sehingga kembali lagi roda perekonomian juga berputar. Mungkin tadi pariwisata terus, ya, tapi secara nggak langsung multiplier efeknya adalah kita punya perkembangan ekonomi berkembang di sini, sehingga ya memacu orang-orang ya akan lebih banyak lagi yang bisa berbisnis di sini seperti itu gitu kan. Jadi di 2025 harapannya kita juga isiannya juga semakin meningkat untuk yang datang maupun yang pergi, rute kita bisa bertambah, dan ya memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh pelanggan termasuk Tribuners. Oke. Nah Pak, ini mungkin yang terakhir nih Pak, kan tadi Pak sudah memberikan tips supaya dapat tiket lebih murah, tadi sudah diberitahukan nih ke Tribuners. Ini kalau ada juga nih tips mungkin dari Bapak untuk liburan Natal dan Tahun Baru agar lebih aman dan nyaman. Iya, betul. Setiap Natal dan Tahun Baru ini pasti di daerah itu pasti akan cukup crowded ya, terutama kalau untuk Natal ini Ambon salah satu yang sering sekali orang datang. Mungkin nanti kalau mau bepergian dari Ambon atau pulang ke Jakarta, itu ketika ke bandara mungkin bisa menyiapkan waktu yang lebih, jangan mepet-mepet. Karena kalau lagi penuh, itu nanti pasti check-in-nya akan, wah ramai sekali. Jadi bisa memanfaatkan kita punya web check-in, terus bagasinya tolong bisa dicek gitu kan. Kalau takutnya berlebih, karena begini, untuk kita sendiri, bagasi itu 7 kilo bisa masuk ke kabin, sedangkan sisanya 20 kilo itu nanti masuk ke bagasi di kompartemen bagasi. Nah kalau ada kelebihan mungkin bisa nanti jauh-jauh hari, ketika misalkan berangkatnya 3 hari, dan sekarang mungkin bisa ke kantor kami untuk nanti bisa beli yang prepaid ticket seperti itu gitu. Nah lalu juga kembali lagi
jaga kesehatan juga. Kalau misalkan ada mau bepergian kondisi memang masih belum fit atau apa, ya terutama misalkan kadang ada yang ibu hamil, mungkin membutuhkan kursi roda. Nah itu nanti bisa sejak awal bisa ditanyakan ke kami untuk kami persiapkan seperti itu. Oke ya, Tribuners. Jadi intinya kalau mau aman dan nyaman ya pakai maskapai Garuda. Oke. Nah ini keren sekali Pak, banyak sekali informasi yang belum kami tahu, akhirnya kami tahu yang akhirnya bisa disampaikan ke Tribuners. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Ini semoga informasi ini bermanfaat ya untuk Tribuners. Baik, saya Salma, pamit undur diri. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan selamat Natal. Semoga damai, sukacita selalu menghampiri kalian. Oke, selamat sore dan amatu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.